Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Sofiatul Afrida Nasution, NPM 19751009, dan di mata kuliah kali ini, dosen pengampu saya Bapak Ricci Nofrizal SOS/M. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai negara Islam Indonesia atau disebut dengan NII. Langsung saja ke latar belakang dari NII ini sendiri. Sekilas mengenai NII. Negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII, dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya Rumah Islam. Adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim, Karmaji Marijan Kartosuaryo di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawilgar, Kawedan, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama dan kekerasan. Di mana tujuan dari NII ini sendiri untuk membentukkan negara Islam di Indonesia. Langsung saja ke pergerakan dari sejarah NII. Yang pertama di sini ada gerakan DITII Daud Beure, di mana gerakan ini terjadi di Aceh dimulai dengan proklamasi Daud Beure bahwa Aceh merupakan bagian negara Islam Indonesia. Di bawah pimpinan Imam Kartosuaryo pada tanggal 20 September 1953. Beliau pernah memegang jabatan sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai Gubernur Militer, Daud Beure berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintah baik sipil maupun militer. Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas gubernur militer, Daud Beure bisa memperoleh pengikut dan mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintahan Aceh, khususnya di daerah Kidi. Untuk beberapa waktu lama, Daud Beure dan anak buahnya dapat menguasai sebagian daerah Aceh. Terus di sini ada gerakan DITII Ibnu Hajar. Pada bulan Oktober 1950, DITII juga tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontakan melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI dan Polri. Dalam menghadapi gerombolan DITII tersebut, pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan damai kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Di sini Ibnu Hajar berpura-pura dan akhirnya menyerah, akan tetapi dia melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi sehingga pemerintahan akhirnya terpaksa menugaskan pasukan ABRI untuk menangkap Ibnu Hajar. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati. Yang selanjutnya di sini ada gerakan DITII Amir Fattah. Amir Fattah sendiri merupakan tokoh yang membidangi lahirnya DITII Jawa Tengah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung gerakan DITII. Disebabkan beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama, terhadap persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan SM Kartosuaryo, di mana keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Yang kedua, di sini ada Amir Fattah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Yang ketiga, adanya pengaruh orang-orang kiri tersebut. Pemerintahan RI dan TNI dianggap tidak menghargai perjuangan dari Amir Fattah dan para pendukungnya selama itu. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum agresi militer yang kedua harus diserahkan kepada TNI di bawah Wangso Watmojo. Keempat, adanya pemerintahan penangkapan dirinya oleh Mayor Wongso Atmojo. Hingga kini, Amir Fattah dinilai sebagai pembelut baik oleh negara RI maupun umat Muslim Indonesia. Yang keempat, di sini ada gerakan DITII Kahar Muzakar yang dipimpin oleh Kahar Muzakar.
Pemerintahan berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau disingkat dengan KGSS dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Kesatuan Gerilya lainnya dimasukkan dalam suatu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Selanjutnya, asas atau landasan perjuangan dari NII KW 9, di mana asasnya mewujudkan cita-cita gerakan sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah dan di Madinah. Diarahkan untuk mendirikan negara Islam, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Al-Quran dan menolak Pancasila. Di sini ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam mewujudkan negara Islam Indonesia. Yang pertama di sini ada prinsip al-batil al-haq, yakni pemisahan secara tegas antara salah dan benar. Dalam hal ini, pemimpin NII berusaha meyakinkan anggota NII KW 9 dalam semua level tentang eksistensi negara Madinah sebagai satu-satunya kekuasaan yang benar. Dalam ilmu apapun dan bidang apapun, kebaikan yang tercampur dengan kesalahan adalah kesalahan atau disebut dengan batil. Menurut NII KW 9, NKRI adalah batil. Salat di NKRI bagaikan siulan dan tepuk tangan dan sia-sia. Sedangkan beribadah di NII adalah ibadah yang sebenarnya. Mereka pun menyatakan bahwa materi-materi ajaran Islam disampaikan oleh orang-orang luar NII atau ulama di luar NII. Dengan doktrin itu pula, segala macam pembinaan yang mereka lakukan mencukupkan diri dengan materi pembinaan yang diambil dari silabus dan pendapat NII KW 9 karena hanya itulah yang dianggap hak. Yang kedua di sini ada prinsip ittiba. Disebut mengikuti, yakni mewujudkan jemaah atau anggota NII yang benar patuh kepada pemimpin dengan sikap samina wa ata'na. Kami dengan dengar dan kami taati. Kalimat samina wa ata'na terus-menerus diucapkan dalam acara apel serta diucapkan dengan sikap sempurna manakala imam datang. Yang ketiga ada prinsip Makkiyah Madinah. Periode Makkiyah adalah periode perjuangan untuk mengubah NKRI menjadi NII. Pada periode ini, pengamalan ibadah ritual sebagai sholat 5 waktu, som dan haji dianggap belum wajib. Dengan prinsip ini, maka anggota yang semula rajin sholat dan tahajud menjadi malas menunaikannya. Namun dalam ibadah yang mendatangkan uang atau menjadi sumber finansial justru digalakkan seperti zakat fitrah, zakat harta, kurban, dan lain-lain. Yang keempat di sini ada prinsip furqan atau disebut dengan pembela, yakni mewujudkan anggota yang fanatik. Dalam pandangan mereka, anggota ini adalah mukmin, sedangkan orang Islam di luar NII dinilai kafir karena berada di bawah NKRI. Prinsip tau'an au karhan, sukarela maupun terpaksa. Dengan prinsip ini, anggota NII KW 9 harus benar-benar berjihad dan melaksanakan tugas-tugas dan komitmen-komitmen. Nah, selanjutnya ruang lingkup dari gerakan NII KW 9. Di sini ada bidang rekrutmen, di mana bidang rekrutmen Hujumah At-Tabah Syariah atau HT adalah pelajar dan mahasiswa yang pandai tadi mereka rekrut. Mereka masuk melalui bai'ah atau sumpah setia. Sebelum bai'ah, setiap calon anggota harus melakukan tilawah yakni cuci otak sehingga sampai kepada keyakinan bahwa mendirikan negara Islam itu wajib. Pendirian atau tarbiyah yakni penyelenggaraan pendidikan secara tepat, cepat, dan penuh manfaat. Yang kedua ada bidang keuangan atau maliyah, termasuk ekonomi. Dengan mewujudkan keanekaragaman sumber pendapatan dan mengefektifkan penggunaan secara tepat guna dan tepat sasaran,
menggerakkan perekonomian warga serta mengarahkan kepada sasaran perjuangan dan jihad. Yang ketiga di sini ada bidang gerakan lainnya, di mana bidang gerakan ini disebut dengan pertahanan atau defense, yakni mempertahankan segala aktivitas perjuangan dan jihad dalam bentuk ofensif maupun defensif, termasuk di dalam memelihara kesehatan warga dalam bentuk preventif, wikayah maupun secara terapan medis. Nah, di sini ada prinsip anggota NII. Yang pertama, setiap anggota NII tidak perlu mengetahui siapa imam tertinggi NII. Hal ini untuk keamanan semata-mata sebab orang kafir sangat berkepentingan mengidentifikasi musuh-musuhnya. Kepada siapapun termasuk kepada keluarga harus merahasiakan kegiatan ini. Baik mengenai kegiatan tilawah, infak, nama-nama guru, ajaran, bahkan alamat marja pun harus dirahasiakan. Yang kedua ada antar anggota NII yang berbeda level tidak perlu saling mengenal. Keamanan selama memberikan keterangan bantahan semua sangat diharapkan oleh pihak musuh. Apabila anggota NII masuk maljah atau markas tempat pembinaan, maka sepatu dan sandal jangan disimpan di luar karena akan mengundang tanda tanya orang luar. Maka dari itu, malja NII bisa berpindah-pindah agar tidak terlacak oleh orang-orang luar, terutama aparat. Yang ketiga ada pengkajian yang dilakukan bersifat rahasia, di mana keamanan selama tilawah bergantung sangat ketat. Bahkan dalam radius 20 meter dari lokasi tilawah terdapat intern yang bertugas memberitahu apabila ada yang mencurigakan yang mengancam keamanan tilawah NII. Setiap anggota NII tidak boleh menyerang balik atau memberikan keterangan bantahan kepada siapapun yang menjelekkan NII. NII tidak mau menerima calon anggotanya apabila ketahuan bahwa calon tersebut anak TNI atau polisi atau memiliki famili dengan TNI atau polisi itu sendiri. Yang kedua, nama-nama anggota NII diganti dengan nama-nama Arab. Misalnya untuk pria Abi, sedangkan untuk wanita Umi. Untuk panggilan bapak, ibu, kakak, adik seperti yang biasa dilakukan oleh kita, kalau di NII ini sendiri mereka memanggilnya disebut Ustadz, Kiai, Pak Guru, dan lain-lain, sehingga orang luar bahkan sesama anggota NII sendiri tidak mengetahui nama aslinya. Menurut mereka ini panggilan merupakan salah satu implementasi dari prinsip musawah atau equality. Yang ketiga di sini anggota yang telah melakukan tidak boleh keluar, kalau keluar dianggap murtad dan dianggap halal darahnya. Yang keempat, anggota boleh berpakaian bebas, tidak harus memakai gamis atau jubah, sorban atau sejenisnya, bahkan tidak juga mempersoalkan berjenggot atau tidaknya. Pakaian yang ditekankan pakaian yang bebas, bersih, dan rapi, umumnya mengenakan celana panjang hitam, kemeja putih, dan dilengkapi dasi. Nah, di sini ada perbedaan antara ajaran dan gerakan NII KW 9 dengan NII oleh Cato Suwerjo. Secara historis, organisir NII KW 9 merupakan lanjutan dari NII KW Cato Suwerjo ini sendiri, tetapi telah berbeda dalam sifat gerakan dan orientasinya. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada beberapa bidang yang membedakan antara NII KW 9 dan NII Cato Suwerjo. Di sini ada tujuan pergerakannya, ada sifat gerakan, bentuk negara, konstitusi negara, ibadah ritual, pernikahan, sumber ajaran Islam, dan pelaksanaan syariat Islam. Nah, data ini saya peroleh dari yang pertama mantan anggota NII, yakni para anggota yang keluar dari NII dengan membawa sejumlah catatan dan memberikan keterangan lisan baik anggota tingkat pimpinan maskul maupun anggota tingkat pimpinan bawah. Yang kedua ada anggota NII yang masih aktif tapi mengalami tekanan psikologis memerlukan bantuan penulis. Pada saat itulah penulis menggali data yang diperlukan termasuk catatan-catatan tilawah. Baiklah, sekian presentasi mengenai NII dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.